العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Adzim. Surah Al-Imran ayat 133-134. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama berharap ridho dan rahmat Allah. Mudah-mudahan segala ikhtiar ibadah subuh kita menjadi wasilah untuk menggapai ridho dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا يَا رَبِّ. Berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ampunlah dosa kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Hasilkanlah segala maksud dan tujuan dunia dan akhirat kami. Hasanah fi dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Menyambung dari subuh yang lalu, perjuangan baginda Rasulullah SAW dalam dakwahnya sebelum hijrah ke Madinah. Baginda Rasulullah SAW dimuliakan Allah, diangkat Allah, dan diperlihatkan dalam keagungan dan kekuasaan Allah. Bahkan diperlihatkanlah tempat-tempat yang akan menjadi transit hijrah bagi Rasulullah SAW lewat Isra dan Mi'rajnya bagi Rasulullah SAW, dan sampai diberikannya amanah yang mulia yang menjadi sebuah sandaran dalam segala amal manusia sebagai bentuk ketundukan keimanan yang diwujudkan melalui ibadah sholat. Karena itu, jadikanlah sholat satu-satunya pihak dalam beramal. Ketika ada sholatnya, adalah amalan yang lainnya. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Jagalah sholat. Paling khusus adalah sholat-sholat yang juga pertengahan siang dan malam. Ini maksud adalah yang paling berat. Bila Allah hasilnya sangat berat sekali. Karena itulah dengan segala kemudahan merupakan anugerah Allah. Tidak dimudahkan salat subuh, tidak ngantuk salat subuh, tidak ngantuk walaupun memang ada ngantuk, tidak suka walaupun hujan gerimis, tetapi kok langkah kita dimudahkan Allah. Ini adalah la asal illa dirahmatillah. Tidak ada upaya kita, semuanya adalah kemudahan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita mengamati hal demi hati Allah di waktu semuanya lahirnya seluruh hayat Allah. Tidak ada yang bisa menggiring langkah kita, mengarahkan langkah kita. Semuanya ilah, semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, hak Mustafa berarti kewajiban kita kepada Nabi Rasulullah SAW yang pertama mengimani apa yang disampaikan lewat perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu manusia terbagi tiga. Ada yang sudah beriman menjadi murtad, ada yang sudah beriman semakin beriman, ada juga tidak adalah menjadi orang fasik. Bagaimana tidak manusia dihadapkan dengan kenyataan yang kenyataan itu kita hanya bisa membaca hitungan
kualitas atau kausalitas atau sebab akibat saja, karena kita hanya terikat waktu dan tempat. Sedangkan kejadian di surga itu adalah hak prerogatif Allah, proses robani. Proses robani tidak ada. Tetapi kejadian perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjid Aqsa, sampai ditanyakan apa yang terjadi, termasuk klarifikasinya orang-orang yang muslim, apa yang dialami baginda Rasul, ternyata clear. Ketika Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Rasul ditanyakan ada rombongan apa, ada apa, ada itu, jelas Rasul dijawab. Bahkan dia mengatakan, betul, aku berpapasan. Waktu itu saya melihat dia dengan Muhammad berjalan dari menuju ke arah Palestina, dan mereka orang-orang yang sebelum dari Palestina. Maka mengenal bahkan ditanya beberapa rombongan buta yang sampai jelas harus dijelaskan jumlah buta, termasuk ada buta yang bercorak terang. Dijelaskan kepada mereka. Benar itu kan benar. Di satu sisi membenarkan, di satu sisi mereka itu kaget. Itu akan sedemikian sampai diminta dihitung pintu masjid, termasuk ornamen yang ada di Palestina di Masjid Aqsa, minta dijelaskan, gambar harus dijelaskan kepada mereka. Makanya tidak ada apa-apa yang paling mendapatkan dengan asidik kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dia apa dia? Jangan kau hatiku. Bagi kita dari langit, aku beriman subhanallah. Kau hanya dengan asidik tanpa komen lagi. Sementara yang lain menunggu klarifikasi cip, mau ditanyakan benar dan Muhammad yang berjalan dan berjalan pasti langsung coba aku bisa tanyakan apa yang terjadi sepanjang jalan pada aku. Ternyata apa yang mereka tanyakan jelas, clear. Itulah yang menyentuh. Karena itu kembali bahwa kewajiban kita terhadap Mustafa adalah mengimani. Konsekuensi dan mengimani kepada baginda Rasulullah adalah mencintai. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka dengan mencintai Rasulullah, ikutilah. Maka yang ketiga, konsekuensi daripada mencintai Rasul adalah mutaba'ah. Fattabi'uni, mutaba'ah, mengikuti, menjiplak perilaku Nabi, bagaimana salat Nabi, bagaimana ibadah Nabi, berbicaranya, berpakaiannya, tidurnya, makannya. Kira-kira selama ini kita mengacu ke situ tidak? Pernah nggak mempertanyakan diri kita, apakah saya berpakaian sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, makan saya, tidur saya, berkeluarga saya? Adakah nilai akhlak Nabi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Cari, ambil, pegang, ini umat kita. Aku dari 100% akhlak Nabi, kira-kira punya berapa persen lah? Jangan sampai luput akhlak Nabi tidak ada pada diri kita. Kira-kira apanya? Sholatnya penuh jauh, bicaranya penuh jauh, sedangkan kira-kira apa? Tidak aku pun minimal kita berupaya ngakur dan pengen seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengen saja insya Allah Rasul mengatakan kalau mati yang dulu dan semua umat akan masuk surga ilah kecuali yang enggan. Kalau Rasul bertanya apa ya Rasul, siapa yang enggan itu ya Rasul? Man atau amin dahulu aja siapa yang mentaati aku dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang mendurhakai aku dia adalah orang yang enggan. Aduh, minimal kita tidak mendurhakai Rasul, karena kita untuk mengikuti rel yang garis Rasul. Maka jangan sampai kita keluar dari rel. Bapak tahu kan kalau kereta sudah keluar dari relnya, apa yang terjadi? Tabrakan itu, bahkan celaka kereta itu. Demikian kalau kita izinkan, kalau kita sudah keluar dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dapat seperti itu? Jangan kita makan oleh jodoh dan sebagainya. Kalau sudah keluar dari yang dicontohkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pertama, cintai Rasul, iman pada Rasul, ikuti mutabah dan cinta akhlak Rasul, perilaku Rasul, ibadah Rasul. Kemudian yang kedua, kita harus membantu mendakwahkan risalah yang disampaikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalian menolongnya, kunu ansarullah, jadilah kalian menjadi penolong agama Allah. Seperti halnya sahabat Hawariyin, sahabat Nabi Isa alaihissalam, itulah mereka yang siap pasang badan membela. Maka umat Rasulullah pun ada yang disebut dengan baik aturidwan. Pertama kali Rasul menyatakan siap hijrah ke Madinah, antara lain setelahnya ada 70 orang dari kaum Ansor yang berbeaksi ibu mati membela nanti. 2 orang perempuan jumlah 72 orang. Di situ mereka pulang ke Madinah setelah dilihat di siang Rasul kapan datang. Maka Rasul mulai menyuruh umatnya berhijrah ke Madinah. Yang lain bertanggungan sesuatu kota hanya Umar bin Khattab. Ketika dia keluar sebelum hijrah ke Madinah, sambil naik perang di punggungnya, dia bertolak sambil mengacungkan, aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, hati aku. Karena Madinah takut mereka, ada yang berani. Yang lain tersusul bukan hijrah ke Madinah, ditangkap orang hijrah ke Madinah itu. Umat Yahudi naik dan nantang, siapa yang akan hari aku? Silakan kalau istrimu ingin jadi janda, anakmu ingin jadi yatim, hadapi aku. Subhanallah, ada yang berani. 16 Umar bin Khattab mengatur tetap karena Rasul akan hijrah terakhir. Ternyata tinggal 3 orang. Siapa? Rasul, Muhammad, dan Ali. Sampai Muhammad menyatakan, wahai Rasul, aku ingin hijrah dulu. Jangan, kamu akan ada yang menemani. Gak tahu dia namanya siapa. Rasul ternyata dia tidak tahu bahwa dia disampai Rasul ke rumahnya. Hai Ali, tidurlah di tempat tidurku. Karena Jibril datang pada waktu itu, wahai Rasul Muhammad, jangan lagi tidur di tempat ini malam ini. Pergilah. Maka Rasul memanggil Ali, gantikan aku tidur di tempat ini. Sampai menjelang subuh baru bangun Ali. Ternyata mereka tidak mengetahui di tempat itu ternyata yang tidur Ali. Yang dicari siapa? Bagi Rasul selesai. Ternyata mereka merasa kecewa. Karena mereka dihadiahi 100 unta. Siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup ataupun mati, 100 unta hadiahnya. Alhamdulillah mereka berlomba untuk menangkap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa terjalannya perjuangan bagi Rasulullah untuk menyampaikan risalah ini. Alhamdulillah sampai di dunia kita, di kaum halaman kita terdengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin sidang sholat subuh yang sama-sama dirahmati Allah. Kita di bulan Sabar. Bagaimana ibadah kita di bulan Sabar ini? Saya mengutip beberapa hadis dari Aisyah Mu'minin radhiyallahu anha qalat, wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala siyama syahran qattu illa Ramadan wa ma ra'aytu syahran asabin siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat bagi Rasul yang full melaksanakan ibadah saum kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat banyaknya Rasul melaksanakan saum sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Subhanallah. Jadi Sya'ban dengan Ramadan itu bagaikan sholat bagaikan sholat rawatib.
bagaikan sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Saking nempelnya sampai Rasulullah disampaikan paling banyak melaksanakan ibadah saum sunnah itu tidak melebihi atau tidak ada yang menyamai bulan-bulan yang lain. Saking dikatakan banyaknya saum sunnah, tapi walaupun banyak saum sunnah di bulan Sa'ban, Rasul tidak pun melaksanakan saum di bulan Sa'ban, tidak, karena yang full itu adalah di bulan Ramadan yang wajib, karena itu hukumnya sunnah. Ini menjadi ibrah bagi kita, bagi yang mampu siap perbanyaklah saum di bulan Sya'ban. Bahasa ulama itu training, pemanasan. Jadi begitu masuk di bulan Ramadan, perut kita, fisik kita sudah tidak lagi masalah, karena sudah terbiasa makan malam dan siangnya berpuasa. Maka itu lalanya, karena Islam sudah ya lalanya, jadi dibiasakan untuk subhanallah. Ternyata banyak pelajaran dari apa yang dijalankan bagi Rasulullah SAW. Bahkan sampai dikatakan kenapa itu terjadi bagi Rasulullah SAW. Menjawab dari pertanyaan kenapa Rasulullah yang saum di bulan Sa'ban, saum sunnahnya, dzalika syahrun yufan nas, kata Rasul, karena bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh semua manusia. Bahwa satu taqawil amal, padahal aku mengetahui bahwa bulan Sya'ban itu bulan di bawahnya amal-amal kita dalam alamin, di bawahnya malaikat. Wahai ayat amali, sedangkan aku lebih mencintai amalanku di bawah malaikat di hadapan kepada Allah wa ana shaimun, sedangkan aku sedang berpuasa. Inilah hadirin Rasulullah banyak saum di bulan Sa'ban itu karena Rasul mencintai bulan Sa'ban, dan di bulan Sa'ban itu bulan amalan-amalannya di bawah malaikat untuk disebarkan kepada Allah. Itu lihat kami hadapkan kepada Allah. Saya Rasul, aku senang amalanku di bawah malaikat, sedangkan aku dalam keadaan saum. Minimal kalau saum ada sedikit dosanya, dan turut sedikit lapar mereka, banyak dari nafsu juga. Ya, yang sudah kita alami pendidikan daripada saum itu, yang pertama minimal bisa menjaga hati, ya, baca indera, pikiran, termasuk untuk melangkah hilangkan kalau mungkin amal-amal lewat fisik yang terhadap tertahannya karena musrah dikatakan. Nah itu beri kesedihan, tapi lah tugas tidak sejauh itu, karena dikatakan Allah lah as-sawmu yang tahu pahala ibadah saum hanya aku, wa ana azihi, aku lah yang karena itu sebab di sini penting pelajaran jujur, amanah, disiplin, ramah, dermawan. Ini adalah didikan diri dari bangsa. Jadi jujur, amanah, sabar, berkasih sayang itu ternyata adalah nilai yang terkandung di dalam hikmah saum. Pantesan Rasulullah di sini ya banyak melaksanakan saum bulan Sa'ban, karena itulah bulan Sa'ban ini untuk sabar dan lain sebagainya. Subhanallah. Allah memberikan Rajab Syahrul Jannah, katanya bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam. Wa Sya'ban Syahrul Syakir, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Wa Ramadan Syahrul Hasadin, dan bulan Ramadan adalah bulan panen daripada tanaman. Subhanallah. Dan Al-Misri sampai mengatakan Rajab bulan tinggalkanlah semua maksiat, dan Sya'ban tingkatkanlah semua ketaatan, dan Ramadan gapailah kemuliaan. Aduh, atas ini memaknai dari hadis Nabi, wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Intinya
panjangkan umur kami sampai di bulan Ramadan. Kenapa? Mulia itu hamba Allah yang masuk di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman, dan dia benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan. Mungkin Allah ampuni dosanya, Allah ampuni dosanya. Karena itu subhanallah tabarakallah, ini terus gaungkan waktu. Satu, imankan ke Allah, diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Syaban, sampai kita sehat walafiat bulan Ramadan, terus bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan hayat kita diberkahi Allah, keluarga kita walaupun banyak gangguan dan cobaan, memang itu adalah kehidupan hidupnya yang ujungnya ingin berharap husnul khatimah, mendapatkan ridho Allah. Bukan diri kita saja, keluarga anak cucu kita. Demikian, karena itu kembali kalian yang disiapkan di bulan Syaban. Pertama, persiapan iman. Bagaimana? Satu, evaluasi iman kita dengan taubatu ilallah, taubatan nasuha. Firman Allah dari dalam Qadimah surah Al-Imran ayat 133, wasyari'u ila maghfirah, bergegaslah kalian, jemputlah ampunan Allah. Bahwa hamba Allah yang mendapatkan ampunan Allah, Allah siapkan jannahnya Allah yang luasnya antara langit dan bumi, mu'idat lil muttaqin. Itu janji Allah bagi siapa? Bagi orang muttaqin. Jadi orang yang bertobat kepada Allah itu adalah ciri orang yang muttaqin. Tunggu Allah, kita bertobat kepada Allah, perbanyaklah salah, misalnya kehilangan, termasuk kesalahan kepada sesama kita. Jadi luruskan hukum Allah, bereskan dengan Allah. Hukum nas, bereskan juga perkara dengan manusia. Satu, itu adalah dalam mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan. Di bulan Syaban ini perbanyaklah bertobat. Yang kedua, banyaklah berdoa, panjangkan umur ya Allah, ya Allah, panjangkan umur. Karena tidak sedikit hadirin subhanallah. Ini tetangga saya punya rumah memang dekat rumah saya di komplek ini. Dia sudah berhenti dinasnya dari provinsi, lalu dia punya memang rumah di Tasik juga. Dan di sini dia hanya terlalu transit dengan anaknya. Dan dia setelah pensiunnya dia adalah seorang ketua DPD provinsi tadinya. Dia pemimpin Indonesia tingkat provinsi. Begitu dia tinggal di Tasik, datangnya ke sini hanya untuk sekedar kontrol kesehatan. Karena memang awal dari tugas itu berada di Bandung. Begitu transit ke Bandung itu kok maunya di Bandung, waktu transit tidak sakit dulu. Kemarin 2 hari Allah subhanallah, dia adalah orang soleh, ketua DKM yang informasikan tentang Dewan Dakwah Masjid di tingkat provinsi menggaungkan itu. Subhanallah, mudah-mudahan saudara diterima dengan Islam yang dosa dan kehidupannya, dan juga perhatian tentang kami di sisi Allah. Harapan dia ingin sampai bulan Ramadan, tapi karena Allah disitulah baru masuk bulan Syaban, beliau sudah dipanggil karena Allah. Ya Allah, itu salah satu bentuk contohnya. Jadi tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat hadirin. Mohon saya kepada Allah husnul khatimah. Lakukanlah, dipakai atau tidak dipakai umur itu bagaikan gunung es. Rektor aman atau tidak berhemat, tetap umur itu akan habis. Maka janganlah diam, bertindaklah, bergeraklah, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri. Apa yang bisa bermanfaat untuk diri, apalagi bisa memberi manfaat kepada orang lain. Karena itu di suku ini saya ingin sampaikan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Rasul, antara lain kita beriman kepada Rasul,
Rasul. Yang ketiga, mutaba'ah, mengikuti perbuatan Rasul. Salah satunya di bulan Sa'ban, terbanyak saum. Yang kedua, persiapkan iman, mulai dari bertobat. Kemudian perbanyaklah berdoa. Dan yang ketiga, akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab nanti di bulan Ramadan untuk banyak kita hafal Al-Quran, maka sekarang sudah boleh kita akrab dengan Al-Quran. Dan berikutnya adalah persapi kerjaan sholat. Usulkan dalam sholat. Belajarlah bagaimana, paksakan untuk sholat khusyuk. Bagaimana cara pertama? Harus hafal minimal bacaan sholat kita. Walaupun umpamanya surah-surah yang kedua setelah Fatihah kurang hafal, minimal bacaan sholat dengan Fatihah hafallah. Karena itu yang akan mengantarkan kita bisa sholat khusyuk. Kuncinya pahami bacaan dan sampai membuatkan pikiran, membuatkan hati. Oh, kita sedang sholat kepada Allah, tapi pikiran hati kemana-mana. Nah inilah nanti cukup, nanti akan saya bahas. Ada hal 10 macam yang membatalkan amal. Jangan dianggap sholat riya itu tidak batal, itu batal amal. Hati-hati. Dengan riya batal itu amal. Ya Allah. Jangankan amal yang sholat saja bisa batal. Kalau sholat kita riya batal itu sholat. Jadi kita hati-hati. Ya. Dan nanti insya Allah nanti akan saya bahas berikutnya. Kemudian persapi kerja dan zikir setelah sholat. Tidak ada yang paling utama untuk berzikir kecuali setelah sholat. Jadi kalau subuh ini kita dengan tausiah ini, tausiah ini zikir. Jadi jangan dianggap zikir hanya benar. Tidak. Ini mengingatkan siapapun mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk zikir. Baca Quran zikir, baca sholat zikir. Jadi jangan sempit mengerti memahami arti zikir itu. Ya. Kemudian apa yang persiapkan ini di bulan Sa'ban ini? Persiapkan ilmu. Apa itu? Pahami ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan. Antara lain bab saum, pahami bagaimana arti saum, tujuan saum, hikmah saum, hal-hal yang membatalkan saum. Termasuk mungkin saja di tahun yang lalu kita ada yang punya kodok ya, jangan sampai terlewatkan lagi karena tidak ada jaminan umur kita. Karena itulah bisa mengingatkan tarikh Ramadan, persiapan Ramadan. Ayo yang punya kodok segeralah, yang punya keimanan segeralah, yang punya nazar segeralah, yang punya kodok silakan mau bawa-bawa ibu, jangan cenderung ibu saja yang masih menyusui. Ternyata bapak-bapak juga ada yang sakit. Kalau orang memang sakit itu bisa dengan kodok lalu kalau tidak bisa bayar penyakit dengan zikir. Memang apanya saum Ramadan dipikirkan. Syahrul Ramadan nanti menjelang bulan dan sebagainya. Paman saya dan penumpang ya sungguh. Paman kami kumarido awal sampai pada itu silakan kamu mau berpuasa atau mau pilihan. Itu adalah ringan sekali dipikirkan. Bagi yang sakit baik silakan kodok. Kalau tidak mau dengan kodok bayar dengan pilihan. Tapi kalau sakit tidak perjalanan tidak ujung-ujung terpuasa itu cager. Orang tidak sehat, tidak panas itu orang. Nah kalau dia sakit, kalau dia sedang mencari sahabat dan sebagainya, tidak ada kemurahan ada musuh. Kalau ujung-ujung dia tidak berpuasa dan ini mari kita berbuat ini. Subhanallah. Baiklah ini perlu dipahami ilmu terkait dengan ibadah Ramadan. Kalau mungkin dari lembaga-lembaga siapkanlah untuk menyusun rencana dakwah di bulan Ramadan dan mulai mempersiapkan jadwal-jadwal imamnya, untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Persiapkanlah termasuk menyusun materinya dan termasuk kita juga di rumah persiapan keluarga. Persiapan keluarga mengingatkan kita dan berikan kesempatan keluarga itu. Jangan kita bersama-sama makan bersama kan untuk maghrib
kita kepada Allah, mohonlah kepada Allah segala itu demi keagungan dan kemuliaan Islam. Oleh karenanya agungkan dan muliakan dan coba gaungkanlah siar Islam. Kita bercita-cita ingin semaraknya di bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala syafi'ina Muhammadin abdihi wa fi'lihi wa yukafi mazidahu ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ismuhu ya Rahman. Di bulan Sya'ban yang berkah ini, di tempat kamu rahmat ini, kami bersyukur nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa keluarga anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah iman kami untuk melaksanakan segala titah dan perintah sebagai wujud permujian iman kami. Istiqomahkanlah kami dalam melaksanakan ketaatan dan wujudkanlah segala dengan kemudahan dan kemaslahatan dan akhirilah hidup kami dengan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil hakim wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah